Pak Fadrizki mengalir saja, kurang lebih waktunya sama, itu aja mungkin supaya bisa langsung saja Pak Fadrizki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang sangat bahagia ini, terlebih dahulu saya mewakili para pemerhati literatur sejarah Bima kepada Profesor mengucapkan hajatan kerja budaya yang baik ini untuk mengajak masyarakat Bima gitu. Mari kita melestarikan naskah-naskah warisan leluhur Bima ini. Semoga ini lancar dan berhasil. Pemaparan saya mungkin lebih tidak seperti yang pertama atau yang kedua tadi. Mungkin pemaparan saya lebih ke masalah metodologi atau jejak-jejak bibliografinya dari Bos Ngajikai ini. Nah, bagaimana bisa seorang Thomas Raffles bisa menemukan Bos Ngajikai ditumpukan perpustakaannya atau Bima ditumpukan perpustakaannya, terus bagaimana bisa Henry Jolinger bisa menapaki naskah-naskah Bima itu. Nanti saya akan menjelaskan semuanya di presentasi saya ini gitu. Yang memahami Bos Ngajikai. Bos sendiri dalam kamus Bimanes Hollands Woordenboek itu karya Jonker tahun 1893 yang berarti itu aturan hukum atau tatanan hukum. Jadi asal kata Bo itu mempunyai dua pendapat. Tapi dalam konteks hal ini kenapa dikatakan sebagai aturan hukum? Karena biasanya terbatasnya kertas-kertas yang dibeli di pelabuhan dulu dari para penjual-penjual Portugis, pedagang-pedagang Belanda. Jadi yang ditulis itu adalah hukum, karena hukum itu adalah yang terpenting. Jadi oleh sebab itulah Bo itu diartikan sebagai aturan hukum. Kemudian asal nama Bo sendiri ini mempunyai dua pendapat seperti yang diutarakan oleh Pak Munarwan tadi, bahwa Bo itu berasal dari kata Belanda boek. Tapi ada lagi pendapat yang kedua gitu, bahwa Bo itu berasal dari bahasa Arab, yaitu kitab Bo gitu. Nah, naskah Bo sebelumnya ditulis dengan menggunakan aksara Bima yang disebut dengan Gaimentoi. Nah, Gaimentoi inilah yang ditemukan oleh istrinya Thomas Raffles setelah dia mempublish History of Java gitu. Gaimentoi kemudian sekitar tahun 1680, naskah Bo ini diubah oleh aksaranya dari aksara Bima ke aksara Jawi atau Arab Melayu pada era Sultan Abdul Qadir Sirajuddin. Nah, dari sini bisa dianalisa bahwa penggunaan awal aksara Jawi di Bima mulai pada paruh waktu akhir abad 17 Masehi. Nah, itu bersamaan masuknya Islam pada tahun 1680, lagi gencar-gencar Islamisasi Goa. Nah, kemudian di slide 2 ini saya sengaja melampirkan dua naskah ini. Ini aturan naskah, aturan hukum yang tetap menggunakan aksara lokal, aksara Bima dengan kolaborasi dengan aksara Jawi. Nah, penetapan penggunaan huruf Jawi Arab Melayu di Bima sebagai surat menyurat resmi kesultanan itu disempurnakan oleh Sultan Abdul Qadir. Nah, untuk memudahkan itu, untuk memudahkan diplomasi antar kerajaan aja gitu. Karena dahulu ekspansi dari ke Utsmaniyah ke Nusantara abad-abad 17 itu sangat gencar, sehingga ulama-ulama mulai dari ulama Melayu dan ulama seluruh Nusantara ini mereka memodifikasi huruf-huruf Arab itu menjadi huruf Jawi. Jadi kita mempunyai huruf yang unik, huruf Jawi ini. Kemudian selain menggunakan Arab Jawi, naskah-naskah Bo abad 19 ini tetap menggunakan huruf lokal. Saya belum kaji lebih dalam kenapa naskah-naskah
hukum ini tetap menggunakan huruf aksara-aksara lokal. Kemungkinan ini hanya sebagai sosialisasi seperti yang dilakukan ini kepada masyarakat saat itu. Nah kemudian ini genealogi Bo atau istilah sekarangnya jejak bibliografi. Bagaimana bisa Bo itu bisa terkenal ke Eropa, bagaimana kisahnya sepucuk Bo itu bisa sampai ke tangan-tangan filolog, antropolog di Universitas Harvard, Oxford. Nah, awal mulai dikenalnya manuskrip Bima ini di dunia akademik itu bermula dari Thomas Stamford Raffles, gubernur Hindia Belanda dari Inggris tahun 1811 dia pindah ke 11. Bisa dikatakan mungkin Bo ini tidak akan ada di mejanya Thomas Raffles kalau si Napoleon itu tidak rusuh gitu. Akhirnya Prancis kala kemudian mengirim Thomas Raffles ini ke Hindia Belanda untuk menggantikan Daendels. Kemudian Ngaimanto itu naskah-naskah yang menggunakan Arab Melayu itu bisa dibaca selengkapnya di Jollinger. Nah, era Raja Bilmana sekitar tahun 1480 Masehi, Bo pertama mulai ditulis dengan nama alamat turunan Sengaji. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Pak Munarwan tadi, bahwa memang benar silsilah itu awal ditulis, awal dipelajari gitu, genealogi. Karena dahulu dari hikayat-hikayat Raja Pasai, hikayat-hikayat Melayu itu kebanyakan menulis silsilah gitu. Karena dulu silsilah ini adalah alat hegemoni istana gitu. Jadi konteksnya mungkin berbeda sekarang. Bukan, jangan disamain dengan keadaan politik sekarang gitu. Nah kemudian penulisan naskah Bo paling banyak adalah Sultan Abdul Hamid Muhammad Shah gitu. Itu yang paling banyak oleh para filolog dan sejarawan menggunakan referensinya ya, atau diterjemahkan. Salah satunya itu Pak Muhyiddin itu banyak sekali, ada proyek tahun 1975 kalau nggak salah itu ada 5 jilid yang dia beri judul Catatan Harian Bima. Kemudian di tahun 2000 semua naskah Bima ini diterbitkan dalam satu buku, yaitu judulnya Bos Ngaji Kai. Nah inilah awal-awal kenapa kita menamakan atau menyepakati bahwa Bo Bima ini diberi nama atau dilabeli dengan BSK atau Bos Ngaji Kai ini. Hasil karya dari Profesor Onri Cambeloa dan Siti Mariam, Dr. Siti Mariam. Kemudian ada beberapa naskah yang tertinggal di Jerman, di Kit LV. Itu adalah hasil dari riset-riset dari Profesor Hell. Nah teman-teman yang sudah membaca Bos Ngaji Kai ini dalam bukunya Onri Cambeloa itu bisa menemukan ada bagian namanya naskah Hell. Nah dalam naskah Hell ini seorang filolog dari UI itu datang ke Bima tahun 1953. Dia semuanya menjejaki dari catatan-catatan Jollinger, catatan-catatan Thomas Raffles, Isinger. Dia menjejaki gitu. Nah akhirnya dia datang di Bima itu dia ketemu dengan Umi Luma Rasanaya, waktu itu namanya Ahmad Tengiwu. Nah dari Ahmad Tengiwu ini menyerahkan semua satu peti naskah kepada Profesor Hell. Nah dari Profesor Hell ini kemudian dikirimlah kepada pegawai kelompok lembaga pengkaji naskah dulu Lambila ya. Lambila namanya. Akhirnya dari situlah tercatat buku dari M. Hilde, Siti Maria, kajian-kajian mengenai awal-awal dibukanya kajian akademik dari Bos Ngaji Kai ini. Next kemudian ini saya lampirkan juga foto dari Henry Jollinger, Profesor Jerin Hell dan Yakobus Nurdin gitu. Nah, Yakobus Nurdin inilah yang diceritakan oleh Indah Kaumari Siti Maria dulu dia hubungi, dia heran. Kok ada aksara yang seperti Bugis tapi bahasanya aneh gitu. Dia ini pertama mempublish dalam karya-karyanya mengenai aksara Bima itu gitu.
kemudian nah ini adalah alur penulisan Bo waktu era Kesultanan. Ini saya rekonstruksi dari dokumen Lambila. Nah, ketika ada peristiwa, biasanya ketika ada peristiwa atau diplomasi, entah itu pembaharuan hukum atau kontrak perdagangan yang terjadi atau terkait dengan bicara kai atau Kesultanan Bima itu sendiri. Nah, di kolom 1 itu ada bicara kai atau sarai. Nah, itu adalah bicara kai ini adalah sistem gitu, sistem kenegaraan atau kesultanan kita, gitu, konstitusi kesultanan kita. Gitu. Nah, saat ada peristiwa itu kemudian laporan bicara kai ini akan masuk pada ruang Bumi Lumah Rasanae yang mempunyai kewenangan dalam persoalan administratif kesultanan, khususnya wilayah ibu kota. Sama halnya dengan fungsi Bumi Lumah Bolo mengurusi wilayah administrasi di bagian selatan. Nah, di kolom kedua itu mereka ini adalah urusan administratif dan diplomasi. Jadi semua laporan mengenai catatan naskah apapun itu masuknya ke sini, masuknya ke Bumi Lumah Rasanae. Nah, kemudian Bumi Lumah Rasanae ini mentugaskan yaitu Bumi Parisir, para juru tulis. Biasa dulu kalau mulai dari abad 17 sampai abad 19, Bumi Parisir biasanya orang Melayu, Ince Melayu. Nah, setelah ditulis oleh Bumi Parisir dari laporan-laporan Bumi Lumah Rasanae, Bumi Lumah Bolo ini atau Bumi Lumah Kae. Nah, Bumi Lumah Kae ini bukan yang berhubungan dengan wilayah Kae. Ini Sabandat, gelarnya Bumi Lumah Kae. Seorang Bumi Lumah Kae mempunyai potensi atau menghafal 7 bahasa minimal dulunya, karena dia ini adalah mungkin bisa disetarakan dengan duta besar gitu, mewakili hubungan internasional kesultanan. Nah, kemudian Bumi Parisir ini setelah dia menulis semua naskah atau catatan-catatan itu dikembalikan lagi ke Bumi Lumah. Nah, setelah dari Bumi Lumah inilah yang akan mengantarnya ke Raja Bicara atau Wajir atau ke Sultan. Nah, di sinilah dia akan baca misalkan mengenai kontrak atau mengenai pembaruan, itu akan dilabeli dengan stempel atau cap. Nah, dulu abad 17 sampai abad 18 menggunakan stempel lilin dulu. Saya temukan stempel lilin Bima itu di Sokbe. Nggak tahu kenapa ada bisa pelelangan di Sokbe itu stempel lilinnya. Sokbe itu pelelangan naskah-naskah internasional. Ya mungkin nanti inisiasi Kota Bima, pemerintah Kota Bima bisa membelinya ke Sokbe, dibawa pulang kembali. Nah, kemudian ini selanjutnya yaitu ini adalah foto di Asipota, Manggarai tahun 1908 saat kunjungan Raja Bicara Muhammad Yunus ke Manggarai untuk memperbarui peraturan. Jadi dulu kalau setelah alur penulisan pencatatan laporan pembaruan itu biasanya ke daerah-daerah koloninya Bima. Seperti Manggarai, Sumba, itu pasti akan membawa Bo. Jadi Bo Bima ini sebenarnya bukan hanya di Bima juga, masih banyak Bo itu di Sumba. Dulu waktu FKN pernah saya ditunjukin sama Raja Sumba, Umbu apa lupa namanya. Ini katanya diplomasi Bima dengan Sumba. Nah, di Riau kota itu sangat berpotensi sekali banyaknya Bo Bima itu. Mungkin nanti Pak Munawar ada rencana bisa ajukan ekspedisi ke timur gitu, untuk mengikuti jejak Matopi di Solo untuk mengembalikan lagi naskah-naskah yang tertinggal di rumah para dalu-dalu itu. Saya kalau tidak dibawa kembali. Oke, selanjutnya naskah Bo ini adalah warisan kecerdasan bangsa ya. Bo atau naskah Bima itu dapat menjadi sumber informasi penting bagi kita yang hidup di masa kini untuk memahami tatanan masyarakat dan peradaban suatu bangsa di masa lampau, merekonstruksi lagi ingatan historis bagaimana mereka berpikir dan bertindak. Informasi dalam Bo memberikan kita wawasan tentang jalannya peradaban berkembang selama berabad-abad
sumbangsi naskah Bo sebagai literatur akademis itu banyak sekali mengalir pada teologi, humaniora, historiografi, hukum adat dan lainnya. Nah, mengenai teologi ini sendiri sekarang banyak berkembang, orang lagi meneliti bagaimana akulturasi budaya tarekat di Nusantara ini. Nah, itu banyak di naskah-naskah Melayu. Naskah Melayu ini banyak terkait dengan teologi, naskah-naskah adab Ngaji Serumbu, Jana Al-Farif, Jauharat Al-Marif, mengenai kepemimpinan Jilullah fil alam. Itu adalah konsep dari kepemimpinan bahwa sultan ada di bawah bayangan Tuhan. Itu dapat dibaca di Jauharat Al-Marif. Semuanya sudah ditranslate dalam teologi. Nah, sedangkan dalam hukum adat itu seperti tadi yang saya bincangkan dengan Pak Dr. Kopik, katanya beliau punya ide untuk mengembangkan tatanan negara dulu itu, untuk mempelajari tatanan negara dulu. Nah, next. Bo adalah sebagai literatur bangsa. Nah, siapa yang baca Bo pasti banyak menemukan daerah-daerah lain. Bo ini adalah titik merah dari historiografi nasional, historiografi Indonesia maupun luar. Nah, dalam Bo itu bisa kita temukan berbagai kerjasama atau perang yang dengan kerajaan-kerajaan lain. Di sini sudah saya katanya 3 kali mungkin ini Pak Munawar. Jadi di sini saya bisa kategorikan daerah-daerah yang terkait dengan Bos Ngajikai ini, mulai dari Pekat, Sumba, Banten, Bali, Manggarai, Sanggar, apalagi Sanggar, Buton, Sumatera, Tambora, Batavia, Bone, Makassar. Nah, semuanya pasti ada benang merahnya. Nah, apa benang merahnya yang terdapat dalam Bo ini? Yang pertama adalah kerjasama penjualan hasil bumi atau jalur rempah dulu. Sekarang lagi diteliti jalur rempah itu. Yang kedua adalah perang. Kerajaan Bima ini bisa dikatakan adalah kerajaan kolonial, kerajaan penjajah. Karena apa? Karena bisa ditemukan peninggalan bahasa-bahasa Bima di daerah-daerah lain. Mulai dari Ende sebutan untuk semua itu Nangan. Mulai dari Ende hingga Riau, Kota, Sumba, sampai ke Pulau Tengah ini, Pulau Tengah antara Makassar dengan Sulawesi, itu ada bahasa Bima juga di situ. Kesimpulannya, dalam hal ini naskah Bo memiliki banyak manfaat untuk kedepannya selain sumber informasi berbagai jenis ilmu pengetahuan. Naskah Bo merupakan identitas suatu kearifan lokal masyarakat Bima, kebanggaan bersama sebagai suatu bukti peradaban yang literal dan penuh keindahan budaya. Melalui ikon ini adalah momentum masyarakat Bima dan seluruh Pulau Sumbawa untuk menjadikan karya budaya leluhur ini sebagai ingatan dunia. Sekarang saatnya Bima mengglobal. Amin. Ya baik, itu saja. Susalau, siasawale, terima kasih banyak.